Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsiah, NIM 12130309129. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Fahrurizal, SSC MH. Pertemuan pertama yaitu ekspektasi perkuliahan mata kuliah Ilmu Negara. Ekspektasi saya dalam perkuliahan ini adalah saya bisa mempelajari materi mata kuliah ini dengan baik dan saya dapat menerapkannya dengan baik juga. Materi yang kedua yaitu konsep dasar ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Dilihat dari pendapat ilmu negara menurut Cronenberg. Objek ilmu negara adalah asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintah. Ilmu negara dikenalkan pertama kali oleh Bapak Negara Internasional dari Jerman, yaitu George Jelinek, pada tahun 1882 dan di Indonesia oleh UGM pada tahun 1946. Menurut Herbert Spencer, ilmu negara terbagi ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama diferensiasi, perbedaan, determinasi kesamaan, spesialisasi kekhususan, dan integrasi pengintegrasian dalam keilmuan-keilmuan dalam ilmu negara. Ilmu negara mempunyai hubungan-hubungan dengan ilmu lainnya, diantaranya hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Dalam ilmu negara juga terdapat beberapa aliran, yaitu Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Materi ilmu negara yang ketiga adalah definisi dan hakikat negara. Secara etimologi, di negara lain negara disebut state dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dalam bahasa Perancis. Ada beberapa pendapat dari sarjana yang membidangi ketatanegaraan ataupun ilmu negara, yaitu terbagi menjadi 2, sarjana lokal dan sarjana luar. Yang pertama, sarjana lokal menurut Nasrun, negara adalah sebuah fenomena pergaulan hidup di mana di suatu wilayah terjadi suatu interaksi, lalu akhirnya terbentuklah komitmen untuk membuat suatu wilayah pergaulan hidup. Sedangkan menurut Djoko Sutono, negara adalah sebuah organisasi manusia yang di dalamnya terdapat sebuah pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah yang memiliki pejabat negara, memiliki rakyatnya, memiliki hukum, serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan di negara tersebut. Yang kedua, sarjana luar. Menurut Aristoteles, negara adalah sebuah konteks kehidupan banyak manusia di suatu wilayah yang memiliki tujuan baik yang disepakati bersama-sama. Menurut Karl Marx, negara adalah sebuah kekuasaan. Maksudnya, negara ada itu untuk menindas kaum lemah dan menguntungkan kaum kapitalis. Menurut J.J. Resau, negara adalah sebuah organisasi yang dihasilkan dari sebuah konsensus atau kesepakatan bersama di antara manusia, yang konsensusnya itu merupakan hidup bersama, merdeka, dan bebas. Materi ilmu negara yang keempat adalah unsur-unsur negara. Konvensi Montevideo pada tahun 1933 membahas konvensi yang berkaitan dengan komponen-komponen berdirinya suatu negara. Unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah adanya suatu wilayah yang ditempati oleh negara tersebut, lalu di dalamnya ada penduduk yang menempati wilayah tersebut dan ada pemerintahan. Lalu diakui oleh negara-negara lain secara de facto dan de jure, dan terlibat dalam hubungan internasional. Dari ilmu negara yang kelima adalah teori ilmu negara. Teori ilmu negara memiliki 4 teori, yaitu teori negara formal, teori negara kapitalis klasik, teori negara Marxis klasik, dan teori negara Bonapartis. Di antara teori Marxis klasik dan teori negara Bonapartis terdapat kesamaan, yaitu sama-sama menganggap bahwa negara merupakan suatu alat untuk mewujudkan kapitalisme yang mana akan menguntungkan kaum borjuis dan merugikan kaum proletar. Lalu, teori negara formal membicarakan tentang apa adanya negara tersebut sesuai fakta yang ada, dan lebih mengedepankan pembangunan bagi negara itu sendiri tanpa meninggalkan fakta-fakta yang ada pada negara tersebut. Lalu ada teori negara kapitalis klasik dengan tokoh penggagasnya Adam Smith. Menurutnya, negara hanya memiliki peran kecil, yaitu hanya sebagai social service. Materi ilmu negara 6 adalah teori ilmu negara 2.
Dalam materi teori ilmu negara 2 terdapat 4 macam teori ilmu negara, yaitu pluralis, korporatis, strukturalis, dan organis. Teori pluralis menekankan keragaman kelompok politik masyarakat yang tidak saling mengendalikan satu sama lain. Teori korporatis melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya. Teori strukturalis, kemandirian dan perubahan sosial yang terjadi di suatu negara disebabkan oleh masyarakat. Sedangkan teori organis, negara berkuasa secara penuh agar bisa melayani rakyatnya. Materi ilmu negara yang ketujuh adalah asal mula negara 1. Dalam materi ini ada 4 masa asal mula negara. Yang pertama adalah masa Yunani kuno. Pada masa ini, asal mula negara adalah karena hakikat manusia yang tidak bisa hidup sendiri karena kebutuhan pangan dan karena gabungan keluarga, sehingga terbentuklah menjadi sebuah masyarakat negara. Yang kedua, masa Romawi. Pada masa ini, asal mula negara adalah karena manusia harus bertahan hidup akibat tirani dan sudah ada kelompok masyarakat, sehingga dibuatlah kontrak sosial dan ditatalah wilayah itu menjadi sebuah negara. Yang ketiga, masa abad pertengahan. Pada masa ini, asal mula negara adalah karena masyarakat pada masa itu terkekang oleh kaum gerejawan, sehingga timbullah kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara. Yang keempat adalah masa Aufklärung atau rasionalisme. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.